Kita daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Koko, Bu Ai? Alhamdulillah sehat Bu, Sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, kita belajar bersama. Bapak Ibu, perkenalkan saya Cucu Suryani. Saat ini saya ingin menjadi supervisor, di mana kita akan mengadakan sesi coaching. Pak Koko sebagai coach ya? Coach, saya sebagai coach. Oh, coach. Baik, berarti Bu Ai sebagai coachnya. Baik, Bu Ai, untuk kegiatan supervisi coaching ini, di bagian mana Bu Ai ingin saya amati? Yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya Bu ya? Pertanyaan berbobot. Baik Bu Ai, untuk saat ini Bu Ai sedang berada di tahapan mana ya? Kalau saya merasa sekarang masih di tahapan 2, Bu. 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Karena saya merasa memang kelemahan saya di sini. Oh, berada di tahap 2 ya Bu ya? Iya. Insya Allah saya akan mensupervisi Ibu sebagai coach dan silakan, saya persilakan waktu untuk Bu Ai dan Pak Koko melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Bu Ai. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Iya Bu Ai. Senang banget saya dapat WA dari Pak Koko. Iya Bu Ai sibuk banget soalnya dari kemarin saya WA akhirnya bisa ketemu juga nih. Apalagi kita sudah ketemu di sini ya, di ruang ini. Ya, udah berapa kali kita ya. Betul. Nah, Pak Koko WA katanya pengen ngobrol nih gitu kan. Hari ini apa sih kita obrolin? Iya, jadi gini Bu Ai, saya punya masalah. Setiap hari punya masalah nih. Jadi salah satu yang menjadi kendala saya adalah anak-anak itu kok malas membaca ya Bu Ai ya itu. Kita bingung gimana caranya biar anak-anak itu bisa senang membaca gitu, minimal senang membaca dulu aja lah gitu. Itu gimana Ibu Ai? Oke deh, Pak Koko. Nanti 10-15 menit ke depan nanti kita akan ngobrol ya Pak Koko ya. Nah, saya ingin bertanya, apa yang ingin Pak Koko capai dari nanti hasil obrolan kita hari ini? Saya ingin tahu yang ingin saya capai itu ingin tahu ya bagaimana caranya anak-anak itu murid-murid itu punya sense yang kuat untuk membaca gitu. Jadi tanpa disuruh ataupun kalaupun disuruh pun beneran membaca gitu kayak berkesadaran penuh untuk membaca dari diri sendiri seperti itu Bu Ai. Pengen ada cara gitu. Pengen ada cara supaya anak tuh sadar bahwa membaca itu kebutuhan dia ya. Iya, betul. Kemudian ukurannya anak itu sadar bahwa mereka itu merasa butuh untuk membaca, kemudian mereka sadar bahwa mereka sudah indikator bahwa mereka tuh bahwa anak ini memang sudah memiliki kesadaran untuk membaca itu apa yang kesadarannya itu kan di kelas itu ada buku ya, buku-buku di pojok gitu untuk pojok baca, tapi kayaknya nganggur tuh buku. Perpustakaan juga ya juga ada sih perpustakaan juga, tapi tidak semua anak itu bisa suka pergi ke sana gitu, meminjam buku atau sekedar membaca pas istirahat begitu Bu Ai. Jadi Pak Koko ingin agar nanti anak-anak ketika ada buku di kelas tuh mereka inisiatif untuk membaca sendiri gitu ya. Iya, benar. Berkunjung ke perpustakaan gitu ya Pak Koko ya. Kemudian apa saja sih yang sudah yang nanti akan Pak Koko lakukan gitu? Maksudnya apa yang harus dipersiapkan dulu nih sebelum Pak Koko ingin membangkitkan motivasi belajar anak-anak? Sebetulnya apa yang harus Pak Koko persiapkan? Iya, sebentar saya pikir-pikir dulu. Sepertinya memperbaiki tempat pojok baca itu kali ya biar lebih menarik gitu. Jadi ada gambar-gambar di tembok-temboknya gitu. Kemudian ada tempat duduk ya walaupun lesehan tapi kayak buat santai gitu ya. Kemudian menambah waktu untuk ke perpustakaan sepertinya karena kayaknya waktu itu sempit banget ya untuk pergi ke sana.
sebentar makan sudah bel gitu. Jadi kayaknya yang mau ke perpustakaan juga terkendala. Jadi saya akan berikan waktu lebih lagi. Mungkin sih seperti itu yang dalam pikiran saya sih Bu Ai. Ada lagi Pak Koko? Apa ya? Selain tadi kan Ya, waktu juga ya. mungkin Menyesuaikan waktu. gini, kayaknya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman satu level, satu kelas, apa kan ada 4 kelas nih ya kan, satu level itu dengan guru-guru. Jadi ada kan kayak pelajaran literasi khusus gitu, literasi khusus yang ya gimana di situ untuk menyadarkan pemahaman anak sih akan pentingnya membaca, salah satunya itu. Ya, nah seperti itu sih Bu Ai, kerjasama dengan teman-teman di levelnya gitu, nambah jam untuk khusus untuk literasi, sepertinya seperti itu. Tadi Pak Koko menjelaskan bahwa nanti akan merapikan tempatnya. Iya, gitu. betul, pojok Kemudian baca. waktunya juga akan Nambah. pembacaan lebih lama agar peserta didik memiliki kesempatan untuk itu, gitu ya. Kemudian Pak Koko akan berkolaborasi dengan guru-guru yang jenjangnya sama mungkin ya. Ya. Tingkatan kelasnya sama, maksudnya begitu. Kemudian apa upaya pengembangan yang akan Pak Koko lakukan terhadap guru yang sejenis itu, kolaborasinya seperti apa yang nanti akan Pak Koko kembangkan? Yang akan dikembangkan adalah yaitu saya akan mencoba untuk di hari Jumat minimal seminggu sekali dulu lah gitu. Semuanya seragam, jadi penyeragaman aturan gitu ya, penyeragaman pembelajaran gitu. Untuk setiap hari Jumat itu ada 2 JP untuk literasi ini gitu Bu Ai. Gitu. Nah sekarang tadi ya ada upaya Pak Koko untuk akan mengembangkan dengan guru gitu ya. Nah selain itu apakah ada potensi lain, maksudnya hal-hal lain yang sudah ada di sekolah yang akan membantu keberhasilan program Pak Koko ini? Hal-hal lain itu saya akan memanggil pustakawan yang dari sekolah tuh ada pustakawan, ada 3 tuh. Saya minta mereka untuk datang ke kelas dan memberikan, atau kita ke perpustakaan juga boleh, atau mereka ke kelas juga boleh gitu. Belum tahu ya nanti teknisnya, untuk memberikan apa ya, sesuatu yang berbeda. Jadi jangan gurunya terus ya, sekali-kali dari luar gitu Bu Ai. Jadi petugas perpustakaannya untuk lebih aktif gitu ya Pak Koko? Iya, iya betul. Pak Koko akan mengaktifkan petugas perpustakaan, jadi kayak jemput bola gitu ya Pak Koko? Jadi jangan hanya menunggu bola gitu maksudnya ya? Iya, kita minta gitu. Nah, selain dukungan dari petugas perpustakaan juga ya, apakah ada dukungan lain gitu dari pihak lain yang Pak Koko butuhkan? Yang saya butuhkan adalah karena kan untuk mengambil petugas perpustakaan itu perlu ada surat ya. Surat itu saya minta berarti dukungan dari kepala sekolah, minta izin dulu ya bahwa saya meminta petugas pustakawan itu untuk kelas-kelas. Kemudian saya juga bekerja sama nih dengan orang tua yang ada di rumah, siapa yang punya kesempatan dan punya kompetensi untuk punya kompetensi untuk memberikan materi ini kepada anak-anak di kelas 2. Jadi orang tua siapa yang bisa dan mampu silakan nanti kita berdayakan aja nih di kelas, seperti itu Bu Ai. Selain dukungan dari kepala sekolah juga Pak Koko akan meminta bantuan dari orang tua. Kemudian Pak Koko, itu kan dukungannya dari kepala sekolah, kemudian dari petugas perpustakaan tadi ada ya, kemudian dari orang tua murid. Apakah ada lagi dukungan yang dibutuhkan dari warga sekolah lainnya Pak Koko? Cukup sih itu saja. Itu aja ya, oke deh. Sebenarnya minta kelasnya ber-AC sih, tapi kayaknya lama. Tapi itu langkah kedua aja. Katanya seperti itu ya Pak. Biar nyaman kan Bu Ai kalau kita baca. Kalau perpustakaannya ber-AC sih kan di kelasnya, pengennya ber-AC gitu. Ya lebih nyaman anak-anaknya gitu maksudnya. Bu Ai. Tadi berarti Pak Koko dalam waktu dekat ini apa nih yang jadi prioritas utama Pak Koko yang akan Pak Koko lakukan? Tadi kan Pak Koko akan berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian akan meminta bantuan kepada petugas perpustakaan.
kemudian juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah. Nah, langkah pertama yang akan Pak Koko lakukan nanti? Yang langkah awal banget yang akan saya lakukan itu adalah merapikan pojok baca dulu deh, itu yang utama biar terlihat menarik, menarik bagi curiosity dari anaknya itu tuh bangkit gitu loh untuk membaca di situ. Paling itu dulu sih yang merapikan kelas ya, biar kelas itu juga nyaman, lesson sambil baca kapan saja gitu. Gitu sih paling Bu Ai. Oh, iya. Kalau menurut saya. Terus dari merapikan itu tahapan awal ya Pak Koko. Itu kemudian nanti berkolaborasi dengan guru, kemudian perpustakaan gitu ya. Saya ingin lebih mendalam yang tentang kolaborasi dengan guru ya gitu. Tadi Pak Koko sudah menjelaskan katanya tadi literasinya, kegiatan ya, bisa lebih dijelaskan Pak Koko gitu, bentuk kolaborasinya seperti apa? Bentuk kolaborasinya adalah menyamakan jadwal ya. Jadi kita kan jadwalnya padat banget dari jam pagi sampai sore, full day school gitu. Jadi kegiatannya juga padat. Jadi kita akan kerjasama dengan guru-guru lain. Ayo kita taruh di mana nih jadwalnya gitu kan, di hari apa. Tapi semua kelas itu mendapatkan ini semua gitu. Kemudian kolaborasinya lain adalah teknis dan materinya, kita mau ngapain saja itu kan penting banget kan, untuk tahu tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan itu seperti apa agar tujuan kita itu tercapai. Jadi saya minta bantuan mereka untuk berpikir gitu, untuk berkolaborasi maksudnya ya, untuk bersama-sama untuk melakukan ini semua gitu loh. Itu sih Bu Ai. Oke, Pak Koko. Mudah-mudahan terlaksana ya. Jadi doakan ya. Akan memulai dengan semangat Pak Koko. Akan mulai dengan pojok baca, kemudian mengatur jadwal ya, karena mengatur jadwal bersama teman level. Nanti kalau waktunya mungkin sudah disesuaikan, kemudian tempatnya sudah rapi gitu ya. Mudah-mudahan nanti dapat tercapai. Nah Pak Koko, nanti kapan nih kita mau ngobrol lagi nih? Kita mau refleksi. Ya, saya perlu waktu 2 bulan boleh nggak? 2 bulan boleh lah. 2 bulan ya biar karena kan saya perlu waktu ya, untuk maksudnya perlu waktu biar matang juga gitu. Takutnya ada kendala-kendala gitu. Nanti 2 bulan deh Bu Ai, saya kasih tahu bagaimana yang saya lakukan nanti. Jadi nanti kita ada sesi refleksi ya Pak Koko ya. Saya juga ingin melihat nih bagaimana program yang Pak Koko kegiatan yang Pak Koko programkan dapat berjalan. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih loh Bu Ai loh. Terima kasih atas sharingnya. Oke, mudah-mudahan semua programnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ai, Pak Koko. Baik Bu Ai, kira-kira lagi tuh. Untuk kegiatan kita tadi ya, kegiatan coaching tadi, hal apa yang sudah menurut Bu Ai gimana? Hal apa yang sudah baik gitu yang sudah Bu Ai lakukan tadi? Yang sudah baik, saya sudah membantu Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sebetulnya potensinya sudah ada ya pada diri Pak Koko dan juga di sekolah Pak Koko. Kemudian saya menggali itu gitu. Oh iya gitu loh Pak Koko, oh iya gitu. Ada itu yang harus digali, yang harus dikembangkan di sekolah gitu. Jadi lebih ke memaksimalkan potensi yang ada di sekolah yang akhirnya ditemukan solusi. Memang keren sekali Bu ya. Tadi saya sudah melihat perbincangan Bu Ai sebagai coach, kemudian Pak Koko sebagai coach. Memang terlihat gitu dari tadi yang Bu Ai ingin amati oleh saya itu kan dari jenis pertanyaan yang berbobotnya gitu ya. Dimana tadi Bu Ai melihat awalnya berada di posisi 2 ya, kepedean Bu Ai berada di sisi 2 istilahnya sudah menilai diri, oh saya berada di nomor 2 gitu. Tapi setelah saya perhatikan gitu ya, justru Bu Ai bisa lebih dari itu. Dan saya yakin Bu Ai bisa mencapai ke poin 4 gitu ya. Tadi saya lihat Bu Ai sebagai coach mampu memberikan Pak Koko itu jadi menjadi bisa merenung gitu. Jadi gitu ya. Itu kan sebuah
hasil dari pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga adanya renungan, adanya proses mengingat dari coach gitu, itu adalah hasil dari pertanyaan yang diberikan oleh coach yang sangat berbobot. Kemudian dalam pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ai ajukan pun dari hasil mendengarkan, bukan yang disusun awalnya. Jadi ketika Bu Ai bertanya mengajukan pertanyaan selanjutnya, Bu Ai itu langsung nyambung dari pernyataan Pak Koko atau sebagai coach ya saat ini. Jadi nyambung, jadi sesuai dengan apa yang didengarkan, kemudian ditanyakan lagi, dipertegas lagi, istilahnya seperti itu ya. Sehingga Pak Koko itu mampu lebih menggali lagi, lebih merenung lagi, lebih mengaitkan lagi dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Kemudian tadi juga saya amati bahwa bentuk pertanyaannya sangat terbuka, menggunakan kata apa seperti itu, tapi memang tadi ada beberapa Bu Ai memunculkan kata apakah. Ini memang kata apakah itu sebaiknya tidak diucapkan, cukup apa saja. Hal apa yang membuat kan kalau kita bertanya apakah, jawabannya iya dan tidak gitu kan, jadi malah tertutup gitu. Jadi tadi ada beberapa kali kalau tidak salah 2 kali pernyataan apakah itu diucapkan, jadi sebaiknya kata apakah itu sudah mulai kita hindari. Memang sulit juga ya Bu ya, tapi insya Allah nanti terbiasalah dengan mencoba untuk menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tertutup gitu, seakan-akan apakah ada, nggak ada pasti gitu. Tapi ketika kita bertanya apa saja Pak, seperti itu, hal apa Pak gitu kan, jadi dengan kata-kata benar-benar terbuka, tidak tertutup sama sekali. Kemudian tadi menurut saya memang Bu Ai itu sebenarnya sudah melebihi dari poin 2. Dan saya yakin di kegiatan-kegiatan berikutnya Bu Ai pasti lebih mantap lagi, lebih kreatif lagi, terus lebih terbiasa ya dengan tentunya dengan membantu. Kita kan usaha untuk membantu ya, kalau coaching itu benar-benar kolaborasi berdua untuk membantu dalam memberdayakan yang coach miliki juga gitu ya. Baik Bu Ai, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf mungkin, tapi semua apapun itu yang saya tadi amati sangat luar biasa, keren. Mudah-mudahan semakin sukses dan kita bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu, Pak Koko, Bu Ai, komentarnya? Terima kasih atas masukannya Ibu. Memang betul ya tadi ketika kita pada saat coaching itu kadang pertanyaan itu yang saya memang kelemahan saya situ. Kadang pertanyaannya yang di awalnya tuh suka mempertanyakan yang sudah pada yang akan gitu. Itu satu. Dan yang kedua itu apakah siapakah, padahal sebetulnya pertanyaannya itu niatnya pertanyaan terbuka, tapi apakah itu seolah-olah kayak penegasan gitu. Iya. Gitu, jadi Iya, benar. Mungkin terbiasa juga kita ya karena belum ya benar-benar harus sering latihan mungkin ya Bu ya, supaya kita tuh memang benar-benar bisa menggali terus tanpa istilahnya membatasi gitu ya, membatasi rekan kita yang kan apa coach yang kita ajak ngobrol aja, yang kita coaching itu bukan mati apa ya, jadi nggak kepikiran mau ngomong apa lagi ya, jadi pusing sendiri gitu mau ngejawabnya itu. Biasanya kan gitu ya, kita melakukan coaching, kita mengajukan pertanyaan, tapi yang kita tanya pun pusing mau jawab apa gitu kan. Ya jadinya lebih jadi nggak terbuka gitu ya, jadi terbatasi lah. Pak Ade, bagaimana menurut pengamatan Pak Ade? Masih di mute Pak Ade, maaf. Oh ya, mohon maaf tadi saya tidak begitu memperhatikan ya Bu ya. Tapi secara menyeluruh gitu, artinya dari awal, dari pertengahan tadi saya mengamati dari percakapannya Coach Koko sama Coach Ai gitu ya. Ya sudah berjalan dengan baik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang dilakukan oleh Coach Ai gitu ya. Coach Koko juga menjawab dengan dengan kompetensi yang Coach Koko ketahui. Terus juga supervisornya ya Coach Cucu juga bagus sekali gitu ya. Tinggal saya
ingin terus melihat lagi lah gitu ya, karena kebetulan tadi tidak begitu fokus saya karena lagi di terapi. Tapi intinya saya mempelajari, memahami sedikit lah, dan saya banyak belajar dari Coach Koko dan juga Coach Ai dan juga Coach Cucu dari kegiatan ini. Ya mungkin sekarang gantian lah, nanti siapa yang akan jadi coachnya dan coachingnya, dan saya siap nanti untuk mengikuti lagi. Oke, terima kasih. Berarti kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Saya stop dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.